liburan. Nggih. Surabaya. Surau wonten komplek Masjid Jami Karangkajen. Lan komplek makam Islam Karangkajen. Alhamdulillah di pemakaman ini ada salah dua pahlawan nasional yang ada di sini. Selain beberapa pejuang-pejuang yang lain, jadi ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga ada Profesor Lafran Pani. Yang notabene beliau ini juga telah Muhammadiyah juga. Muhammadiyah juga. Ya baik, sambil ngeteh monggo, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah, ngatur syukur Bapak Sedoyo saking Surabaya jam itu kalau tidak menunggu kemarin. Kemarin. Terus iya. Amin Pak. Apa dulu? Dulu siapa dulu? Ya, alhamdulillah perjalanan lancar ya. Kalau saking kauman. Mohon izin dalam wakili bapak-bapak anggota Hajiri, Pak Jadan, Pak Hajo. Ini kok tadi sampun ziarah untuk makam Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kondisinya seperti itu. Tidak, itu kalau nggak ada tulisannya, saya bayangkan itu kalau nggak ada tulisannya makam Kiai Haji Ahmad Dahlan nggak ada yang tahu. Iya. Cuma sedikit, cuma rata. Di kami ada berempat nih, yang pertama ada Bapak Suharjo. Beliau saya pengurus takmir di Masjid Jami ini. Beliau adalah Ketua Kampung Karangkajen. Terus Pundi. Pak Harjo nih Pak. Monggo, berdiri monggo. Nah, nggih. Nggih. Pun wonten Pak Jadan. Nggih, Pak Jadan pundi? Tengah menika. Nggih. RM. Lan ingkang paling ujung menawi paling familiar menika. Nggih. Bapak Subhajiri. Oh, nggih. Mereka juga salah satu pengurus takmir di Masjid Jami Karangkajen. Antriannya paling dicek. Ya alhamdulillah, nanti untuk acara selanjutnya ada beberapa hal. Nanti perwakilan dari rombongan dan nanti kami juga suarakan dari saya Pak Hajiri untuk atur pangandikan sinambi istirahat sih. Nggih. Nanti habis beliau apa ketemu Pak? Aku kota gede. Oh nggih. Nah, kami di sini judulnya itu adalah pelayan makam gitu bahasanya Pak. Pelayan makam. Itu bukan terus kemudian yuk makam itu. Itu enggak sebenarnya, tetapi justru ketika banyak tamu yang berziarah, kita ini wong Jawa kan yang tamu mesti di bicara ngoten sih. Jadi disuguh nek wonten gitu. Di anak-anakno. Paling wonten kemudian di karaoke ngoten. Tadi pagi itu ada rombongan, kalau ini kan rombongan berkabar sih. Berkabar. Nah, tadi pagi itu ada rombongan dari Batam, satu bis juga. Jadi seringnya kalau Sabtu Ahad itu kadang yang Ziarah nggih. Baik itu berkabar maupun tidak. Dan kami sudah sampaikan nanti suatu saat mungkin Bapak tidak pilih malih tanpa berkabar pun monggo karena makam tidak dikunci. Jadi makam tidak dikunci, yang mau masuk lewat utara atau ke selatan monggo selatan. Tapi dari kenapa kita coba menyampaikan bahwa pelayanan makam ini sebenarnya justru untuk ini karena itu tamu ya kita hormatilah untuk tamu, bukan kemudian untuk makam itu ada sama sekali nggak
dulu kita membuat ini berawal ketika Wonten Solo itu Pak Haji Munamar Wonten Solo. Jadi waktu itu di pengurus kampung yang dimotori Pak Haji berpikir, wah ini kalau rombongan dari Solo banyak mesti yang tidak bisa masuk. Nah, itu paling cedeknya di Jogja, yang lainnya Jogja. Makanya terus kita coba iso-isonya gitu deh kalau tamu di Karasir gitu. Dan walhasil waktu itu hampir selama seminggu Almar itu yang berkunjung di sini sekitar hampir 4.000-an. Dan beberapa hal yang kami catat itu ternyata banyak para wisatawan ini yang tidak atau belum besok kalau makamnya itu di sini. Banyak yang mengira makamnya Kauman, gitu. Padahal di Kauman adalah istrinya. Dan kenapa kok bisa terpisah? Gitu kan. Kalau dilihat tahun meninggalnya Bu Nyai Walida itu kan masa-masa agresi kelas dari dulu, jadi lebih kepada alasan keamanan. Gitu. Jadi beliau dimakamkan di sini. Gitu. Jadi alhamdulillah kita kemudian banyak yang berkunjung, kemudian kita juga banyak nambah saudara, alhamdulillah banyak yang dari sana kemudian rutin berkunjung ada, cuma dari rombongan saja. Nah, ini alhamdulillah hari ini dari Surabaya sampai Kamu. Dan sebelumnya kami juga ucapkan mohon maaf apabila dalam penyambutan dan apa yang kita sajikan kurang berkenan. Selanjutnya mungkin kami suruhkan dari baju dari Saiful Badu atau dari rombongan? Rombongan. Oh, nggih, maaf. Jenengan namanya sinten? Kok dari nggih, durung nggih. Dalam Indra Bapak. Indra nggih. Tadi kemarin sih dikasih tahu Pak Hajiri kalau besok insya Allah ada kamu dari Surabaya. Alhamdulillah, Pedul Jawa Timur. Walaupun saya udah bedanya di sini sekarang, tapi kalau mudiknya kita tetap ke Jawa Timur. Untuk itu waktu dan tempat kami hadirkan sakit perwakilan rombongan. Monggo. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asromati segenap takmir masjid Jami Karat Kajen. Ini kami tidak nyangka disambut demikian rupa Pak Mustafa yang mengawal kami. Pertama-tama mari kita berikan puji syukur kita kepada Allah karena pada hari ini kita berkesempatan untuk bisa ziarah makam Kiai Haji Ahmad Dahlan berikut dengan makam beberapa ketua BP Muhammadiyah atau BP Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Kami perkenalkan, nama saya M. Arifan Pak. Saya kebetulan masih menjabat Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Kemudian saya juga kalau jabatan di Muhammadiyah mungkin banyak. Kalau di pimpinan pusat saya selaku Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial di Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan saya PJKA Pak, pulang Jumat kembali Ahad. Jadi rumah saya di Surabaya, tapi kerja saya di Jakarta. Dulu tahun 2020 saya ikut Menteri Sosial Bu Tri Risma ini yang kebetulan kader Muhammadiyah. Beliau dulu kelahiran di Kediri, keluarga besarnya adalah Muhammadiyah. Kemudian sekarang saya di tenaga ahli Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Menteri Pak Yantri Susanto. Nama saya M. Arifan. Amanah terbaru saya ditunjuk oleh PP Muhammadiyah menjadi Ketua Nasional Kos Relawan Sosial Muhammadiyah yang hari ini kami mengirimkan ada 24 kader relawan
situs sosial di PD Jaya Aceh sama di Tapanuli Selatan Sumatera Utara. Nah kebetulan hari ini ada MPKS rapat di Jogja, karena saya tidak tahu ya, Allah itu sudah mentakdirkan kita ini ketemu teman-teman Rila Dakwah ini Pak dari Surabaya. Jadi kami ini basis kami pergerakan di 2 cabang Bubutan dan cabang Kerembangan. Tahun 80-an dan 90-an itu kami 1 cabang namanya Bubutan Barat. Kemudian karena pemekaran kota Surabaya, Bubutan Barat itu dipecah menjadi 2 kecamatan, 1 Kerembangan, 1 Bubutan. Karena pecah, kami tetap berhimpun dalam wadah ya semacam aktivis alumni yang kemudian namanya aktivis bubar. Ini saya kenalkan tokoh-tokohnya, ada Pak Haji Muhammad Soleh, mana beliau? Nah, Pak Kecil, itu Pak Sudarjo, katakan ya, itu Pak Yai kita Pak, Pak Sudarjo yang ngawal kita ini. Ini beliau kalau mau balik itu, kalau beliaunya Saryawan Pak, itu cakupannya padat Pak. Kalau Saryawan Pak, kalau tidak Saryawan cakupannya tidak padat. Kemudian tokohnya ada Pak Subari, ada Pak Tomo ya, ada Pak Andi. Nah ini Pak Soleh nih, ini Pak Soleh ini yang senior kita Pak. Beliau sekarang mengurusi Habibia Muhammadiyah Surabaya, sama Mas Amaluddin Pak, yang kayak megaloman ya, rambutnya merah Pak. Jadi terima kasih Takmir Karangkajen yang menerima kami. Teman-teman ini ada yang pernah ke Jogja, ada yang belum, tapi hampir banyak yang belum ke makam Kiai Haji Dahlan, betul nggak? Betul. Jadi tadi kaget Pak, karena kami ini di Jawa Timur itu makam-makam di sana semacam makam Gus Dur itu luar biasa datangnya, dan kemudian makamnya kita ini kan sangat sederhana gitu Pak ya. Teman-teman kaget, makamnya ada model begini gitu ya. Kami di Sunan Ampel makamnya luar biasa, sudah di keramik dan sebagainya. Ini pelajaran kita bahwa kita kalau kita di Masjid Nabawi, kita kan di Rodo kan lihat makamnya Nabi Muhammad itu kan hanya tidak ada izin Pak ya. Saya kira nanti Takmir bisa memberikan pemahaman ke kami, karena ini mengelola. Jadi ini makam dikelola oleh Takmir di sini Pak ya. Kampung ya. Ini kampung ya, kampung ya. Saya kira kita tidak pernah di Surabaya itu ada pengelolaan makam yang dikelola secara Islami ya. Itu padahal tempat kita yang terakhir ya. Kenapa tidak pernah kita ada yang ngurus itu ya? Nah kemudian yang terakhir yang disampaikan, sekali lagi terima kasih Pak penerimaan, dan mohon maaf bila mana kunjungan kami ada yang kurang berkenan. Dan sekali lagi bahwa Rilah Dakwah ini kita adakan tiap tahun, selalu ada yang baru. Hari ini yang baru kita adalah ada Rilah Dakwah yang mereview kembali perjalanan dakwah Kiai Haji Dahlan dan seluruh bagaimana kita Muhammadiyah berdiri di Kauman ini, yang kemudian bisa sampai ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Jadi kalau sekarang ada Muhammadiyah menjadi organisasi terkaya nomor 4 di dunia, itu betul faktanya, karena punya banyak ribuan sekolah, punya ratusan universitas dan sebagainya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak-bapak yang berhormat, alhamdulillah kita bisa dipertemukan Allah SWT di suatu majelis yang sangat menghadirkan ini. Insya Allah penuh dengan rahmat. Saya mendapatkan sampul dari Pak Sekretaris
ya semangat tidak dulu. Kemudian fasilitas tadi atas perintah dari Pak Ketua. Saya matur apa ya? Yang jelas saya memang nama saya Haji asli Karangkajen, PIY itu yang PIY Karangkajen. Iya, asli. Hanya ketika tinggal di Karangkajen itu dengan tinggal di luar Karangkajen lebih lama di luar Karangkajen. Di Karangkajen hanya 19 tahun dulu, kemudian keluar Karangkajen selama hampir 40 tahun, terus di sana tidak digunakan, diusir, pemilik pulang ke Karangkajen tadi. Alhamdulillah sekarang bergabung dengan teman-teman dan bisa bertemu dengan bapak-bapak sekalian. Kemudian sebetulnya Karangkajen ini ya sama saja dengan yang lain, tidak ada keistimewaannya. Ya, kan? Hanya khusus misalnya masjid ini, dulu masjid ini dibangun sesudah Mataram yang sekarang keraton apa ya sekarang ya? Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat tahun 1755 ketika perjanjian Giyanti itu berdiri, kemudian tidak lama kemudian masjid ini dibangun, bukan oleh keraton. Sehingga kalau bertanya masjid ini dikelola oleh Muhammadiyah, bukan, ini bukan masjid Aum. Loh kenapa? Itu lambangnya ada di pagar-pagar itu lambang Muhammadiyah. Kemudian di sahadatnya juga Muhammadiyah ya, karena suka orang-orangnya suka dengan Muhammadiyah. Gitu. Tapi masjidnya bukan dibangun oleh Muhammadiyah, karena Muhammadiyah belum berdiri. Jadi masjid ini 1780-an. Itu berdiri. Terus kalau dengan makam itu sama waktu itu. Jadi yang mungkin nggak boleh tanya. Jadi yang memakamkan insya Allah itu Mbah Kiai Hasan. Mbah Kiai Hasan yang kebetulan di daerah sebelah utara ini dekat itu masuk pertama itu yang belum yang tidak ada bangunannya apa-apa, tanah itu keluarga Mbah Kiai Hasan itu diwakafkan. Kemudian konon makam ini diperuntukkan untuk masyarakat Karangkajen, hanya gitu saya ingatnya untuk masyarakat Islam dengan titik tanda petik masyarakat Islam Karangkajen sudah, dan keluarga orang Karangkajen biar mudah kalau ingin memakamkan. Tapi dengan perkembangan yang berjalan, ternyata orang-orang di luar Karangkajen ini banyak yang tertarik dengan penataan makam itu. Kok bisa seperti itu ya? Dan makam itu kok insya Allah tidak penuh ya memang tidak penuh. Ketika dijoki pada COVID itu satu bulan itu bisa 35 orang masuk sini, dimasukkannya. Jadi yang lain kesulitan mungkin ya sudah masukkan Karangkajen. Dan itu kebetulan yang COVID itu banyak yang bukan keluarga Karangkajen. Jadi saat itu memang ada peraturan yang istimewa gitu ya. Ya sudah, itu merupakan salah satu bantuan dari ya penerimaan keluasaan pendapat atau kelegaan masyarakat Karangkajen. Ya sudah tidak apa-apa dengan COVID itu. Tapi ya tidak penuh lagi. Karena apa? Karena satu lubang kalau sudah selesai nanti berapa tahun pakai lagi, berapa tahun pakai lagi, dan yang memakai tidak harus keluarga siapapun, asal memenuhi syarat warga Karangkajen atau saudaranya yang bisa ya. Dan yang dimakamkan ya harus teguh keluarganya. Kalau mau dimakamkan di sini besok sewaktu-waktu dipakai juga harus boleh. Tidak bisa terus keluarga saya bisa. Bahkan di sini ada ibu saya, ibu, bapak, kakak, Mbak Yu, anak yang langsung hubungan dengan saya adalah anak, istri, itu yang dimakamkan di sini. Saya tidak tahu ini menggunakan makamnya siapa itu.
Ya sudah numpuk, Pak. Numpuk. Apakah seperti ada sop-sop tunggu? Tingkat-tingkat enggak? Jadi makam ini kan dilubangi, terus di bawah itu ada semacam apa itu cepuri ya, cepuri lubang kecil itu, lubang kecil yang dikasih semen yang sudah dicetak itu, itu dimasukkan, kemudian jenazahnya dimasukkan, di atasnya ditutupi semen lagi, tutup semen itu, sudah di situ. Jadi ada rongga di dalam itu, rongga sampai 5 tahun atau 10 tahun. Atau mungkin ada yang 30 tahun belum dipakai lagi ya, ini ya bersih gitu. Itu besok kalau dipakai tinggal itu batu yang atasnya itu, batu tembok kecil itu, kolam-kolam itu dipindahkan, kemudian tanahnya diduduk lagi, nanti kan menemui batu yang tadi, batu tutup itu. Batu tutup patekan aja, Pak. Batu tutup diambil, kemudian kalau tulangnya sisa dulu masih ya dimasukkan aja, ditanam lebih dalam sedikit, hanya ditanam lebih dalam sedikit, kemudian dirapikan bawahnya, nanti jenazah yang di atas ditaruh di atas, hanya itu saja. Dan itu dan dipakai terus ya. Kalau begitu caranya ya tidak perlu ya. Dipakai kalau ada kegiatan yang istimewa itu. Jadi tulisannya itu bisa pakai gini, Pak. Tulisannya sering yang beli itu sudah nggak baca. Iya, harus tulisannya. Itu tulisannya kan kreasi orang sekarang ya. Nah, itu Simbah dulu kan tidak pernah ada tulisannya. Jadi kita tidak tahu itu siapa ya. Nah, sekarang ditulisi, kalau masih ingat yang dulu siapa, Mbah ini ditulis. Kemudian Mbah ini ditulis lagi, jadi bertumpuk-tumpuk tulisannya. Jadi ada yang ingat 3, ada yang ingat 4, ada yang ingat tidak ingat sama sekali, hanya 1 ya sudah 1 hari itu. Tapi tidak ada makam ini, insya Allah tidak ada yang isinya baru 1 itu tidak ada. Itu sudah tumpuk-tumpuk banyak. Pak Ahmad Dahlan dulu sudah memakai, sudah menggunakan tempatnya siapa. Tapi sekarang biasa ketika kan tidak ada orang yang berani ya. Untuk puasa pahlawan lupa. Tapi kuala dari jamu beda ya. Saya melihat langsung tadi mulai dari makamnya Bu Siti Farida sampai Yai Dahlan. Ini apa ada semacam usaha dari pihak PLN, PJM, PDM, PWM, sampai PP. Ini kan kebetulan kita punya orang PP yang lagi duduk di sini tengah-tengah kita. Adakah semacam apa ya, pemikiran untuk menjadikan, bukan berarti untuk mengagungkan, menjadikan itu menjadi destinasi atau tempat wisata yang menggugah keimanan kita, mengetahui cikal bakalnya persyarikatan itu ini makam beliau-beliaunya, sehingga kemudian kalau umpamanya mungkin di situ gerbang, alhamdulillah tadi kita ada model kayak gini ya, ada bentuknya kayak gini. Ini kalau ternyata ada tambahan namanya zona lokasi, ini makamnya ini makamnya ini makamnya ini, kemudian ada banner yang lebih leluasa untuk bisa dipandang, nggak seperti yang tadi bannernya sudah mulai, kemudian tulisannya ada di makam juga sudah mulai banyak yang kabur. Ini kalau ternyata mungkin karena kita punya orang PP bisa membawakan nanti ke PP dananya, kita bisa Mas Rinal tadi itu ada di bawah untuk bisa diberikan suatu kontribusi nyata bahwasanya makam para pendahulu Muhammadiyah yang ada di sampingnya Yai Dahlan itu ada semacam kayak peta atau denanya. Ini makamnya, ini dan ada semacam model kayak biografi singkat yang bisa diambilkan di takbir ini atau apa. Mungkin seperti itu, nanti bisa dikembangkan lanjut oleh pihak tampil. Pak Siwan, bentar. Terima kasih Pak, alhamdulillah. Ini direkam ya? Oh iya, langsung live ini. Nanti kami mohon rekamannya, itu kami diberi. Besok akan kami sampaikan ke PP. Ada usulan seperti ini ya. Jadi kami kalau usul itu tidak dianggap mengada-ada itu. Sebetulnya
ini ada Pak Ketua Ranting itu selama ini ya prihatin karena tidak pernah diperintah oleh cabang juga tidak pernah diperintah oleh daerah juga tidak pernah diperintah oleh wilayah untuk mengelola makam ini. Jadi makam ini mohon maaf ya, ini off the record ya, cuculan lah untung pemerintah itu bukan struktur pimpinan tapi anggota. ya. Jadi untung ada orang-orang yang peduli tadi sudah saya sampaikan menjelang muktamar itu ya, menjelang muktamar kemudian ada pemikiran-pemikiran. Sebetulnya sebelum muktamar juga sudah banyak pemikiran, tapi lebih tertata itu baru-baru ini. Kemudian diketahui oleh Pak Soeharjo, jadi ketua apa ini namanya ini, tim pengelola makam, tim peningkatan pelayanan peziarah makam keadatan. Namanya saja bukan pengelola ya, ini hanya peningkatan pelayanan peziarah. Gitu. Jadi akan menggunakan nama yang tidak berani karena nanti minta izin PP. Ya PP masalahnya ketika secara perorangan ditanyakan pernah itu jawabannya makam adalah urusan keluarga, bukan urusan organisasi. Wah ini begitu kan? Alhamdulillah usulan Bapak ini sangat membantu kami. Insya Allah nanti kami dan untuk teknis nanti Insya Allah akan ditindaklanjuti oleh pelayanan itu ya, peningkatan pelayanan ini Insya Allah. Jika model kayak katanya data ini kan merupakan suatu nyata bahwasanya mereka juga mau ke arah destinasi itu. Sehingga sekarang karena ada orang PP masuk ke nanti bisa mengajukan berdasarkan data yang ada. Jadi tadi saya itu melihat di area tempatnya Pak Jam adalah anggar, terus rumahnya, terus kadang-kadang di tempatnya untuk dia pembuatan batik itu kalau saya minta ingin dijadikan sebagai pengingat kita kalau kita datang ke sana. Biasanya teman anak-anak kita itu yang dari SD Muhammadiyah 11 itu kunjungannya seperti itu. Jadi kita tahu oh ini tempatnya Ki Haji Ahmad Dahlan dulu merintis membuat batik, ini rumahnya. Jadi kemarin itu banyak yang sudah jadi rumah tangga yang lain. Saya mohon nanti bisa di sana itu bisa untuk PP itu bisa dijadikan sebagai museum mengingat anak-anak kita yang belum tahu untuk selanjutnya. Terima kasih. Melengkapi tadi usulan tadi. Alhamdulillah. Jadi Insya Allah nanti kita sampaikan dan kebetulan beberapa hari yang lalu itu kami diundang oleh PP beberapa hari yang lalu. Ini istimewa sekali loh. PP mengundang masalah apa? Pariwisata. Terus tahu-tahu ditanya masalah makam ini. Kemudian disampaikan, kami menyampaikan apa adanya. Terus akhirnya salah satu jawaban PP, ya inilah bentuk dari sekarang ada lembaga baru. Kalau dulu lembaganya itu dijadikan satu dengan ekonomi, nah sekarang dipisah. Jadi basis ekonomi itu ada sendiri, kemudian wisata ada sendiri. Baru pertengahan tahun ini periode utama yang sekarang itu. Jadi jalannya nanti kira-kira hanya 1,5 tahun atau berapa ini. Tapi alhamdulillah sudah ada ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa apa yang Bapak sampaikan tadi bisa terrealisir. Terima kasih sekali. Saya kan nambahkan Ustaz. Monggo. Jadi ini kalau tadi ada informasi bahwasanya urusan makam itu urusan keluarga bahwasanya. Dan alhamdulillah mungkin nanti akan dianulir pernyataan seperti itu. Maka kita bisa membalik pernyataan itu. Rasulullah itu yang ngurusi makamnya siapa? Jadi kalau ternyata makam Rasulullah itu diurusi sama kerajaan dan macam-macam termasuk kita. Lalu kita punya orang yang berjasa mengislamkan diri kita. Lah kok makamnya dibiarin model kayak gitu kan kalau bisa jadinya. Jadi itu yang mungkin bisa kita bawakan sebagai jawaban untuk ke arah PP. Kalau mereka masih punya semacam pernyataan urusan makam itu urusan keluarga. Seperti itu, Pak.
Terima kasih. Ya, kebetulan juga ya, ketika Pak Ketua kita, salah satu ketua itu wafat, Pak Abdul Rosak Soleh, itu kan beberapa bulan yang lalu wafat. Di Pakungan di sini. Kemudian Pak Haidar kan juga takziah di sini langsung menunggui. Itu ketika ngendikan Pak Haidar ngendikan dengan dekatnya itu termasuk membicarakan makam ini. Wah, ini sudah luar biasa ini. Jadi sudah meningkat lagi. Gitu. Jadi mudah-mudahan betul apa yang harapan kita lewat bapak-bapak tadi bisa terrealisasi. Jadi sikap Muhammadiyah nanti bisa berubah. Termasuk dari Suara Muhammadiyah, direkturnya belum lama ini juga datang ke sini ketika pas ulang tahun. Juga kita sampaikan. Kemudian berjanji akan ikut membahas. Terus dari UAD datang ke sini, kemudian memberikan pelatihan untuk apa ini Pak Zaidan ini ya, pelatihan untuk pemandu wisata. Itu berarti kan sudah ada pelatihan. Berarti ini diakui sebagai destinasi wisata. Hanya memang dibeling, betul-betul dibeling, jangan sampai nanti menjadi salah arah seperti saudara-saudara kita yang lain. Betul-betul dibeling. Yang menarik bahwa makam ini kalau dulu yang ziarah itu adalah sebagian besar dari keluarga Muhammadiyah dulu. Sekarang ini minggu datang ke sini kadang-kadang malam hari banyak orang, kemudian langsung duduk di jalanan itu terus tahlil. Nah, itu sering terjadi. Dan dari pondok-pondok pesantren di dekat sini itu banyak yang santrinya datang ke sini, terutama setelah UAS dan UAH gitu ya. UAS dan UAH itu sering menyampaikan bahwa itu ternyata ada saudara kita, betul-betul saudara perguruan gitu. Tapi kira itu ya, ini hanya sekilas soal makam. Mohon maaf yang kami sampaikan adalah kalam itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak-Bapak dan mohon maaf apabila penyampaian kami, pendapat kami ya kurang berkenan pada Bapak-Bapak sekalian. Waktu kami menunjukkan kepada Bapak Indra Suryanto.